recordnya dulu ya. Wah, ini sinyalnya ya. Oke. Ini recordnya belum bisa nih. Oke. Baik, saya ucapkan selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasa, kita akan melanjutkan pembelajaran firman Tuhan kita. Kita masih di doktrin gereja, ya, masih di doktrin gereja. Dan malam ini kita membahas tentang makanan. Ya. Jadi tema yang saya bikin adalah menurut Alkitab, apakah semua makanan halal? Jadi menurut Alkitab, apakah semua makanan halal? Ini penting sekali untuk kita pelajari. Kenapa? Karena di kelompok non-Kristen, ya, mereka mengklaim bahwa orang Kristen tidak konsisten. Ya. Pertama, mereka sendiri seperti gambar yang di sini ada babi. Babi itu haram. Dan mereka mengutip kitab Perjanjian Lama. Mereka katakan bahwa di Alkitab babi itu haram. Bahkan ada beberapa murtadin, hamba Tuhan, tadinya hamba Tuhan, tadinya pendeta gitu kan, murtad jadi Islam. Ya. Mereka menggunakan ayat itu berkata bahwa orang Kristen tidak konsisten. Kenapa? Karena di dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab Imamat, kitab Keluaran, itu melarang makan babi. Ya, tapi kenapa orang Kristen makan babi? Nah itu, jadi itu yang pertama, alasan mengapa kita perlu membahas topik ini. Yang kedua, di dalam kelompok kekristenan sendiri juga ada beberapa kelompok yang terhadap makanan-makanan tertentu, mereka mengharamkan, ya, terutama yang dalam Perjanjian Lama, dalam Imamat itu, Imamat pasal 11 tentang makanan haram dan halal. Tetapi ada kelompok-kelompok kekristenan tertentu yang di Imamat 11 mereka boleh makan, tetapi dalam Kisah Para Rasul pasal 15, yang nanti kita akan bahas, mereka bilang tidak boleh makan. Nah, seperti makanan dipersembahkan kepada berhala, makanannya mati dicekik, yang mengandung darah, dan dari percabulan. Itu tidak boleh. Jadi kalau misalnya makanan tidak disembelih, mereka tidak makan. Karena itu mengandung darah. Terus, kalau misalnya yang mati dicekik, ya maksudnya tidak disembelih, tidak boleh. Yang dipersembahkan kepada berhala, mereka tahu dari berhala, misalnya tidak boleh makan. Nah, sehingga yang dari darah, yang mengandung darah, yang masaknya pakai darah, tidak boleh makan. Lalu apa kata Alkitab? Bagaimana pandangan Alkitab tentang semua ini? Yang pertama, supaya kita bisa menjawab tantangan daripada orang yang berbeda iman dengan kita. Yang kedua adalah supaya kita bisa menjawab tantangan daripada orang-orang yang dalam kekristenan sendiri. Terlebih juga, poin ketiga kita adalah supaya kita memiliki keyakinan. Kalau boleh dimakan, apa alasannya? Kalau tidak boleh dimakan, apa alasannya? Sesuai dengan Alkitab. Nah, jadi kalau boleh dimakan, apa alasannya? Kalau tidak boleh dimakan, apa alasannya? Nah, jadi itu yang akan kita akan kita bahas di malam hari ini. Jadi kembali lagi bahwa menurut Alkitab, apakah semua makanan halal? Nah, saya ke gambar. Nah, ada kelompok tertentu bilang, wah ini babi ini haram. Nah, jadi babi ini haram. Jadi bagaimana orang Kristen menjawabnya? Dan dalam kekristenan tertentu seperti Advent juga melarang orang makan babi karena babi itu haram. Nah, bagaimana cara kita menjawabnya? Nah, ada juga berkata jika haram, nah, jika babi itu haram, kenapa babi diciptakan? Ya, untuk apa babi diciptakan? Kalau itu haram. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Tetapi secara umum, ya, coba kita lihat. Ya, nah, ada ayat berkata bahwa Ulangan pasal 14 ayat 8, juga babi hutan karena memang berkuku belah tapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kau makan dan janganlah kamu terkena bangkainya. Jadi jelas di Alkitab dalam kitab Ulangan pasal 14 ayat 8 juga babi hutan, ya. Karena memang berkuku belah tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang itu janganlah kau makan dan janganlah kau terkena bangkainya. Kena bangkainya ya boleh, tidak boleh apalagi kena dimakan. Nah, kita bilang, ya,
Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32, berkata apa? Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Nah, jadi yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita mengenal apa kata Alkitab ya, tentang semuanya itu. Apakah ada makanan-makanan yang haram? Apakah ada makanan-makanan halal? Kenapa dulu makanan itu haram? Dan kenapa sekarang orang Kristen boleh memakannya? Apa dasarnya? Apa kebenaran yang dijelaskan oleh Alkitab tentang makanan itu? Sehingga apa? Sehingga ketika kita mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan. Kenapa kita tidak makan? Kenapa kita boleh makan? Apa dasarnya? Apa dasar kebenaran firman Tuhannya? Nah, itu yang akan kita pelajari di malam hari ini. Kita bilang bahwa secara umum sebenarnya ada 3 kelompok pandangan tentang halal atau haram makanan dalam kekristenan. Ya. Jadi kita tidak berbicara kelompok yang di luar kekristenan atau bukan orang Kristen. Tetapi kita sedang berbicara tentang 3 kelompok pandangan tentang makanan halal atau makanan haram dalam kekristenan. Nah, kelompok yang pertama adalah kelompok yang percaya semua yang dinyatakan haram dalam kitab Imamat pasal 11. Ya. Jadi Imamat pasal 11 itu ada daftar makanan halal, ada daftar makanan haram ya, dari segala jenis makanan. Ya. Oke. Ya, saya ganti headset dulu ya. Oke, ya. Jadi suaranya katanya kurang besar ya. Baik. Oke. Ya, kita lanjut ya. Jadi secara umum dalam kekristenan itu ada 3 kelompok pandangan tentang halal atau haram makanan dalam kekristenan. Kelompok yang pertama berkata bahwa semua yang dinyatakan haram dalam kitab Imamat pasal 11 adalah haram untuk dimakan saat ini. Ya, maksudnya oleh orang Kristen hari ini, semua daftar-daftar yang ada dalam Imamat pasal 11 itu haram. Tidak boleh dimakan. Apa itu haram? Apa itu halal? Haram itu artinya sesuatu yang tidak boleh dimakan. Dan kalau kita memakannya, maka kita berdosa. Kita bersalah di hadapan Tuhan. Karena Tuhan melarang dimakan, lalu kita makan, maka kita berdosa. Itu maksudnya haram. Artinya, yang di pasal 11, Imamat tidak boleh dimakan. List-list yang barang-barang yang haram itu. Kalau kita memakannya, maka kita berdosa. Itu kelompok yang pertama. Tapi ada kelompok kekristenan yang kedua. Kelompok kekristenan yang kedua ini adalah kelompok Kristen yang hanya dinyatakan haram dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 20 adalah haram untuk dimakan saat ini. Ya, jadi yang Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 20 nanti akan akan bahas satu persatu itu. Intinya bahwa ada kelompok yang berkata bahwa yang Imamat pasal 11 semuanya haram. Tapi ada kelompok yang berkata bahwa yang dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 20 itu haram untuk dimakan saat ini. Ya. Tapi ada kelompok yang ketiga itu semua makanan haram. Nah, jadi kelompok yang ketiga itu berkata bahwa semua makanan halal, bukan semua makanan haram, semua makanan halal. Artinya semua makanan itu sekarang ini sudah boleh dimakan, halal. Boleh dimakan, yang penting itu berguna, boleh dimakan, yang penting itu tidak mengikat. Ya, tidak ada lagi halal dan haram, semuanya adalah halal. Nah, coba kita lihat. Dari berbagai pandangan ini, kelompok yang pertama mengatakan semua yang dinyatakan haram dalam kitab Imamat 11 adalah haram untuk dimakan saat ini. Ya, coba kita lihat dasar ayatnya. Di dalam Imamat pasal 11 ayat 4 sampai ayat 13, sebenarnya ada banyak ayat di bawahnya, tapi ini mewakili daripada konsep itu. Di ayat 4-nya berkata, tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak, atau dari yang berkuku belah, unta. Jadi unta tidak boleh dimakan. Karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu, jadi unta. Juga pelanduk. Pelanduk ini kancil. Ya. Jadi, karena memang bermamah biak. Ya, jadi yang bermamah biak, tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Karena dia tidak berkuku belah. Jadi itu haram. Tidak boleh makan pelanduk. Juga kelinci. Ya, karena memang bermamah biak, tapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Jadi tidak boleh makan kelinci. Demikian juga babi hutan. Nah, ini babi, mewakili babi. Babi hutan, babi pelihara, babi apapun juga ya. Karena memang itu berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Jadi yang memamah biak itu artinya mengunyah 2 kali. Dan babi bila memang berkuku belah.
Tetapi babi itu tidak bermamah biak, haram itu bagimu. Artinya di dalam Imamat pasal 11 ayat 4 sampai 13 itu berkata babi tidak boleh dimakan, pelanduk tidak boleh dimakan, kelinci tidak boleh dimakan, unta juga tidak boleh dimakan. Nah, daging binatang-binatang itu jangan kamu makan. Dan bukan hanya jangan dimakan, dan bangkainya jangan kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Makanya nyentuh babi, nyentuh kelinci, nyentuh pelanduk, nyentuh unta, haram itu pada waktu itu gitu. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip. Jadi ya dalam air yang bersirip kayak ikan-ikan yang ada sisiknya, yang bersisik di dalam air, di dalam laut, dan di dalam sungai itu semua yang boleh kamu makan. Ya, jadi jenis-jenis ikan yang ada sisiknya, ya kayak ikan gabus ada sisiknya, nah, itu boleh dimakan gitu. Yang tidak punya sisik tidak boleh dimakan. Nah, tetapi segala yang tidak bersisik atau bersirip atau bersisik di dalam laut dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijian bagimu. Maksudnya haram. Nah, artinya kalau melihat Imamat pasal 11 ini, yang boleh dimakan itu hanyalah ikan-ikan ya, yang ada sisiknya gitu. Ya. Yang tidak ada sisiknya tidak boleh dimakan gitu. Tidak boleh dimakan. Nah, pertanyaan kita adalah yang tidak bersisik seperti apa? Nah, seperti ikan lele ada sisik enggak? Ikan lele tidak ada sisik, berarti tidak boleh dimakan. Belut ada sisik enggak? Belut tidak ada sisik, tidak boleh dimakan. Ya intinya yang tidak ada sisiknya itu tidak boleh dimakan. Nah, itu adalah dinyatakan haram oleh Alkitab. Nah, sesungguhnya haruslah semuanya itu kekejian bagimu. Dagingnya janganlah kau makan, dan bangkainya haruslah kamu jijikan. Ya. Segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik dalam air adalah kekejian bagimu. Inilah yang harus kamu jijikan dari burung-burung. Janganlah dimakan, karena semuanya itu adalah kekejian. Burung raja wali, ering janggut, dan elang laut, dan seterusnya. Nah, dan seterusnya ya, sampai ayat-ayat seterusnya itu berbicara tentang makanan yang boleh dimakan dan makanan yang tidak boleh dimakan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, nah jadi ada kelompok kekristenan tertentu hari ini ya, mereka mengharamkan orang makan babi, mereka mengharamkan orang makan makanan yang dari laut, dari sungai yang tidak bersisik, itu tidak boleh gitu. Dan ada banyak lagi yang tidak boleh dimakan. Misalnya tidak boleh minum kopi, tidak boleh makan kelinci, tidak boleh makan unta, tidak boleh makan pelanduk, tidak boleh makan babi. Ada kekristenan yang tidak boleh makan babi. Nah, ini saya katakan bahwa kekristenan kelompok yang pertama. Ini adalah kekristenan kelompok yang pertama, dan biasanya ini adalah kelompok gereja Masehi Advent hari ke-7 atau dikenal dengan gereja Advent. Nah, gereja Advent tidak boleh makan babi gitu kan. Dan kalau makan babi itu adalah haram, adalah dosa. Maka itu harus dijauhkan. Jangankan ini, nyentuhnya saja adalah kekejian. Nyentuhnya adalah haram, tidak boleh menyentuh itu. Dan itu ada dalam kekristenan hari ini. Yang kedua adalah kelompok kedua yang berkata hanya yang dinyatakan haram dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 20 adalah haram untuk dimakan saat ini. Ya. Apa itu Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 20? Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 20, dari pasal 15 kalau Anda lihat judul perikopnya itu adalah ya, pasal 15, coba kita lihat ya, sidang di Yerusalem. Jadi ini ada sidang di Yerusalem, dan sidang itu untuk menjawab kepada orang-orang Antiokhia yang percaya kepada Tuhan. Jadi ada orang-orang Antiokhia yang dalam perjalanan mereka percaya kepada Tuhan, tapi mereka bukan orang Yahudi, ya, bukan orang Yahudi. Ya, jadi ditanyakan, jadi ditanyakan bagaimana tentang mereka ini. Ya. Baru rasul-rasul akhirnya bersidang dan mereka membuat satu keputusan dalam sidang itu. Di dalam Kisah pasal 15 ayat 20, ya. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala. Nah, jadi ini kelompok kekristenan yang berkata bahwa tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Maksudnya kalau misalnya ada orang menyembah pohon, lalu ada kasih makanan di bawah pohon itu
Misalnya ada apel, ada anggur, ada ayam panggang atau apa ditaruh situ. Nah, dipersembahkan kepada berhala katanya. Nah, kalau misalnya apel itu atau anggur itu nanti dibawa pulang, dikasih ke orang Kristen, mereka tidak boleh makan katanya. Ya, ya, tidak boleh makan. Ya. Karena itu adalah makanan sudah dipersembahkan kepada berhala. Atau kayak misalnya ada orang yang lagi menyembah berhala, nanti baru mereka bikin makan makanan, baru dikasih ke orang Kristen, mereka tidak boleh dimakan katanya. Itu adalah makanan dipersembahkan kepada berhala. Nah, coba kita lihat nanti apakah itu benar gitu. Dari percabulan maksudnya dari percabulan. Nah, ini kita memang tidak boleh, percabulan adalah dosa gitu. Dari daging yang binatang yang mati dicekik dan dari darah. Nah, dari binatang yang mati dicekik dan dari darah. Nah, mati dicekik dan dari darah ini adalah satu paket ya. Kenapa? Karena mati dicekik itu artinya tidak mengeluarkan darah, karena dilarang makan darah. Kenapa dilarang makan darah? Karena katanya di dalam darah itu ada nyawa. Jadi seseorang yang makan binatang yang mati dicekik, berarti dia darahnya tidak tercurahkan. Di dalam daging itu ada darah. Nah, berarti kalau makan binatang yang mati dicekik, ya, berarti ada makan darahnya. Gitu. Misalnya, kalau potong babi atau potong apa, dipukul, tidak disembelih. Nah, itu kan mati dia. Tidak mengeluarkan darah. Ya, tidak mengeluarkan darah, berarti itu adalah haram. Gitu. Maka sebab itu ada cara katanya pemotongan yang halal. Dipotong baru digantung. Digantung kakinya supaya darahnya semuanya turun sampai habis. Tidak ada sisanya di dalam daging itu. Nah, di sini katakan kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dijikit, dan dari percabulan. Jika kamu melihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik, sekianlah selamat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini dijelaskan bahwa kelompok kekristenan yang kedua ini adalah kelompok kekristenan yang percaya tidak boleh makan-makan dipersembahkan pada berhala, dari darah, dari binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Nah, biasanya ini ada kelompok Kristen karismatik. Mereka tidak boleh makan-makan dipersembahkan berhala, dari darah, dari binatang yang mati dicekik. Nah, jadi kalau misalnya masak babi pakai darah, itu tidak boleh dimakan. Ya, tidak boleh dimakan karena itu ada darahnya, itu tidak boleh dimakan dan seterusnya. Ya, ya. Jadi coba kita lihat kelompok kekristenan yang ketiga. Kelompok kekristenan yang ketiga. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kelompok kekristenan yang ketiga berkata bahwa semua makanan halal. Jadi yang kelompok ketiga berkata bahwa semua makanan halal. Halal, apa alasannya? Alasannya adalah 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 12 berkata, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Nah, Rasul Paulus, di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Jadi segala sesuatu halal bagiku. Apa yang maksud dengan halal bagiku? Artinya segala sesuatu sebenarnya boleh dimakan. Segala sesuatu saat ini tidak ada haram dan halal lagi. Semuanya halal, boleh dimakan. Yang penting itu berguna. Ya. Segala sesuatu boleh dimakan, yang penting itu tidak membuat kita diperhambakan. Atau tidak membuat kita kecanduan. Tidak membuat kita diperbudak oleh makanan itu. Ya, itu. Jadi segala sesuatu halal. Jadi kelompok yang pertama bilang, yang di Imamat pasal 11 tidak boleh dimakan. Itu kelompok Advent biasanya, gereja Advent. Nah, yang kedua adalah kelompok yang berkata bahwa yang dipersembahkan kepada berhala, yang mati dicekik, dan yang mengandung darah, itu tidak boleh. Artinya harus disembelih gitu. Ya, harus disembelih. Sehingga kelompok ini cukup kesulitan. Ya. Jadi kalau misalnya ada makanan datang dari tetangga gitu ya, mereka akan mulai bertanya, ini sudah dipersembahkan atau berhala atau tidak? Oh, jangan-jangan ini dari berhala, jangan sudah didoakan apa-apa, jangan sudah dijampi-jampi atau apa. Wah, jadi begitu gitu kan. Kalau makan apa gitu, di mana gitu, wah ini jangannya sudah disembelih dengan benar belum ini? Makanan ini, bisa di warung gitu, jangan-jangan ini tidak disembelih, jangan-jangan ini mati dicekik. Ya, jangan-jangan ayamnya karena kejepit mati, ya, baru dipotong, dimasak, dan disiapin di warung, baru kita makan. Wah ini berarti mati dicekik. Kalau saya makannya jadi berdosa. Gitu. Itu membuat orang Kristen tidak merdeka gitu. Selalu was-was dimanapun dia berada. Jangan-jangan gitu. Nah, dia takut berdosa karena takut dipersembahkan kepada berhala,
takut mati dicekik, dan takut juga mengandung darah. Tetapi kelompok Kristen yang ketiga berkata, segala sesuatu halal bagiku. Jadi segala sesuatu halal bagiku. Nah, tetapi kita lihat dari ketiga pandangan itu kita dapatkan ada satu ayat firman Tuhan. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 16 sampai 17 berkata begini. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai Kolose 2 ayat 16 sampai 17, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru atau hari Sabat. Kenapa? Karena semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Nah, Kolose pasal 2 ayat 16 sampai 17 ini berkata bahwa yang ada dalam Imamat pasal 11 itu adalah bayangan. Dan ketika wujudnya adalah Kristus sudah tiba, maka yang bayangan itu tidak perlu lagi. Gitu. Bahkan jangan ada orang menghukum kamu dengan tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh minum ini, harus mentaati hari ini, bulan baru, hari Sabat. Paul bilang semuanya adalah bayangan. Gitu. Kalau wujudnya datang, yaitu Kristus, maka bayangan itu tidak diperlukan lagi. Maka tidak perlu lagi makan makanan tertentu, tidak boleh makan ini, makan itu lagi, tidak perlu lagi, harus mentaati bulan baru, hari Sabat, hari raya-raya tertentu lagi, tidak perlu lagi. Karena wujudnya ialah Kristus. Gitu. Nah, jadi ada pandangan seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ketiga pandangan ini, ya, kalau kita hanya mengambil satu poinnya saja, ya seolah-olah benar gitu. Kalau baca Imamat pasal 11 jelas berkata babi tidak boleh dimakan. Orang Kristen tidak boleh makan babi. Orang Kristen tidak boleh makan pelanduk. Orang Kristen tidak boleh makan kelinci. Jelas sekali. Haram. Keji itu bagimu. Jangan disentuh. Ya. Bangkainya pun tidak boleh disentuh. Itu jelas. Tapi kalau kita juga baca dalam Kisah para Rasul pasal 15 ayat 20 dan 29. Jelas juga dikatakan tidak boleh makan. Bahkan yang dipersembahkan kepada berhala. Yang mati dicekik dan dari darah. Tapi kalau kita baca ayat firman Tuhan lain juga mengatakan segala sesuatu halal bagiku. Misal 1 Korintus 6 ayat 12 tadi. Halal bagiku gitu. Nah, jadi caranya bagaimana kita memahami firman Tuhan? Gitu. Caranya adalah kita harus memahami firman Tuhan secara keseluruhan. Gitu. Secara keseluruhan baru kita bisa mengerti. Jangan hanya ambil Imamat pasal 11-nya. Jangan hanya ambil Kisah para Rasul pasal 15-nya. Jangan hanya ambil 1 Korintusnya saja. Tapi kita ambil seluruh firman Tuhan. Nah, dari keseluruhan firman Tuhan ini baru kita simpulkan. Apa kesimpulan firman Tuhan tentang makanan? Apakah memang segala sesuatu halal? Atau masih ada haram dan halal berlaku saat ini? Ya, itu yang akan kita bahas. Rupanya, bagaimana cara kita memahaminya? Cara kita memahaminya dengan minimal ada 3 hal. Yang pertama, kita tahu dulu bahwa konsep bahwa Alkitab tidak saling bertentangan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kelompok-kelompok non-Kristen, mereka menyerang Alkitab. Mereka bilang Alkitab tidak konsisten. Ya. Alkitab itu bertentangan satu dengan yang lain. Di Imamat bilang tidak boleh makan babi. Ya. Baru di Perjanjian Baru bilang boleh makan segala sesuatu. Jadi Alkitab itu bertentangan katanya. Nah. Yang satu bilang tidak boleh. Perjanjian Lama. Masa Perjanjian Baru bilang boleh. Berarti Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru itu bertentangan. Sehingga mereka bilang Alkitab bukanlah firman dari Allah. Kita bilang sebenarnya konsep kita adalah bahwa Alkitab tidak saling bertentangan satu dengan yang lain. Kalau Anda lihat ada seolah-olah pertentangan, sebenarnya bukan Alkitabnya yang bertentangan. Kita yang tidak memahami konsep firman Tuhannya. Ya, jangan salahkan Alkitab dulu. Jangan-jangan kita tidak mengetahui penjelasannya. Kenapa itu seolah-olah bertentangan. Jadi konsep kita yang pertama bahwa Alkitab tidak mungkin bertentangan. Justru Alkitab itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Itu yang pertama. Jadi tanamkan bahwa Alkitab tidak saling bertentangan. Itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua adalah memang ada perbedaan sistem penyembahan Perjanjian Lama dan sistem penyembahan Perjanjian Baru. Nah, sistem penyembahan Perjanjian Lama itu adalah sistem penyembahan simbolik. Sedangkan sistem penyembahan Perjanjian Baru adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi segala sesuatu itu disimbolkan.
Kenapa tidak boleh makan darah? Karena darah mengandung nyawa. Ya, karena itu ingin menggambarkan bahwa ketika darah dicurahkan, darah korban dicurahkan, ada nyawa yang dihilangkan. Itu menggambarkan kepada Yesus Kristus. Ketika di kayu salib, Yesus Kristus mencurahkan darahnya, nyawanya hilang. Nah, maka dalam darah itu ada nyawa. Maka pada zaman perjanjian lama, zaman ibadah simbolik, darah melambangkan nyawa, maka tidak boleh makan darah. Babi melambangkan apa? Babi melambangkan najis. Artinya jangan sentuh hal yang najis, jangan sentuhkan hal-hal yang sifatnya dosa. Ya. Maka itu jangan sentuh babi gitu. Karena babi itu sedang digambarkan sesuatu hal yang najis. Nah, itu ya. Sedangkan zaman ibadah perjanjian baru, sistem penyembahan perjanjian baru adalah sistem penyembahan dalam roh dan kebenaran. Apa itu dalam roh dan kebenaran? Dalam roh artinya sistem penyembahannya tidak bersifat jasmani lagi. Ya, yang ditekankan tidak bersifat jasmani lagi, tetapi bersifat roh. Nah, kalau jasmani dulu harus tiga kali dalam setahun harus ke Yerusalem. Kiblatnya harus arahnya ke Yerusalem. Ya, jadi kalau zaman perjanjian lama itu mereka menyembah itu ada namanya kiblatnya. Kayak Daniel itu 3 kali sehari dia berdoa ke arah Yerusalem. Kenapa ke arah Yerusalem? Untuk mengingatkan nanti sang juru selamat itu datangnya dari Yerusalem. Ya, jadi Yerusalem. Makanya mereka berdoa ke Yerusalem. Tetapi dalam roh tidak perlu lagi. Penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh maksudnya tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh sifat tubuh, maksudnya arah tubuh bagaimana, tidak dibatasi oleh apa? Tidak dibatasi oleh tempat. Ya, tidak dibatasi oleh waktu. Tidak dibatasi oleh waktu. Itu dalam roh dan kebenaran. Dan kebenaran maksudnya sesuai dengan kebenaran. Nah, ini akan kita bahas nanti ya. Terus yang ketiga, kita harus memahami Alkitab adalah wahyu progresif. Ya, jadi Alkitab adalah wahyu progresif. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gagal memahami bahwa Alkitab adalah wahyu progresif, itu akan membuat orang Kristen gagal memahami firman Tuhan. Bahkan gagal memahami Allah itu sendiri. Misalnya, kenapa kok kesannya Allah perjanjian lama itu adalah Allah yang kejam, misalnya. Ya. Dia bilang, musnahkan orang Amalek. Ya, musnahkan semuanya. Ya. Bantai mereka semua. Orang Israel salah sedikit, dihukum, mati semua. Ya. Dimatikan oleh Tuhan. Gitu. Ya, salah-salah mereka ditelan oleh bumi, masuk. Gitu. Kok Allahnya Allah kejam? Sementara masuk ke dalam perjanjian baru, kok Allahnya seolah Allah yang penuh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya, Allah yang penuh belas kasihan, Tuhan ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu kan kesalahan mereka. Loh, kok berbeda? Allah perjanjian lama kesannya kejam, Allah perjanjian baru adalah Allah yang penuh kasih. Gitu. Nah ini bagaimana? Ya kita bilang kita harus mengerti bahwa Alkitab adalah wahyu progresif. Apa maksudnya wahyu progresif? Maksudnya adalah ada cara pendekatan Allah yang berbeda-beda tiap-tiap zaman. Gitu. Dan ada tuntutan-tuntutan yang berbeda dari Allah kepada pribadi-pribadi tiap zaman itu berbeda. Yang dikenal dengan istilah dispensasionalisme. Apa itu dispensasionalisme? Dispensasionalisme artinya adalah bahwa Allah tidak berubah. Tetapi pendekatan Allah kepada manusia dalam zaman-zaman tertentu itu berbeda. Misalnya zaman Adam sebelum jatuh ke dalam dosa, Tuhan bisa langsung bertemu dengan mereka, berkomunikasi. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, tidak bisa bertemu langsung. Nah, terus setelah itu, bagaimana cara mereka menyelesaikan dosa? Dipersembahkanlah korban yang menggambarkan kepada Yesus Kristus. Korbannya apa? Domba. Nah, masuk zaman perjanjian baru, apakah perlu ada domba lagi? Tidak perlu, karena Yesus Kristus sang domba Allah itu sudah disalibkan. Nah, itu namanya wahyu progresif. Nah, itu adalah wahyu progresif. Kenapa? Karena pendekatan Allah tiap-tiap zaman itu berbeda. Nanti kan kita bahas lebih dalam lagi ya. Coba kita lihat yang pertama dulu. Bahwa kita harus memahami dulu sistem penyembahan perjanjian lama dan sistem penyembahan perjanjian baru itu adalah berbeda.
Sehingga kita tahu kenapa kok dulu tidak boleh makan darah. Kenapa dulu tidak boleh makan babi? Kenapa sekarang boleh makan babi? Ya, kita harus mengerti dulu sistem penyembahannya berbeda antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nah, sistem penyembahan perjanjian lama itu adalah sistem ibadah simbolik. Jadi segala sesuatu itu disimbolkan. Misalnya, kalau mereka berduka, bagaimana simbolnya? Mereka menggunakan pakaian kabung. Pakaian berkabung itu tentu pakaian yang jelek, yang paling jelek, yang compang-camping gitu kan. Baru mereka taruh abu di atas kepala mereka. Lalu mereka tidak makan dan tidak minum. Mereka berdoa dan berpuasa. Mereka berkabung, itu namanya pakaian kabung. Nah, lalu kalau mereka menyembah, bagaimana? Kalau mereka menyembah Tuhan, mereka seperti Daud, dia bergirang, gitu. Dia bernari. Nah, terus hal-hal yang segala hal itu disimbolkan. Misalnya disimbolkan untuk memperingati Tuhan, maka ditentukan namanya hari Sabat. Hari yang dikhususkan untuk Tuhan. Ya, hari yang ketujuh, hari perhentian, hari Sabat. Makanya tidak boleh melanggar hari Sabat. Ya. Terus domba menggambarkan apa? Domba menggambarkan Yesus Kristus. Makanya kalau Anda baca dalam kitab Imamat, syarat domba korban itu harus seperti apa? Yang pertama katanya tidak bercacat. Yang kedua harus jantan. Ya, maksud domba jantan tidak bercacat. Ya, ya. Umur 1 tahun. Ya, umur maksimalnya 1 tahun gitu. Ya. Dan itu apa? Dikorbankan sebagai korban bakaran. Kenapa misalnya tidak bercacat? Karena domba ini sedang menyimbolkan Yesus Kristus yang tanpa dosa gitu. Makanya domba itu dicek gitu. Matanya ada cacat enggak? Enggak boleh ada cacat. Giginya semuanya tidak boleh ada cacat sedikit pun. Ya. Nanti dibakar sebagai korban bakaran gitu. Lalu kita berpikir, emang kalau misalnya korban bakaran misalnya ada kakinya sedikit keseleo gitu kan, baru dijadikan korban bakaran, emang baunya beda. Kenapa Tuhan mintanya tidak bercacat? Harus jantan. Kenapa tidak boleh betina? Ya. Harus jantan karena dia menggambarkan Yesus Kristus yang datang ke dunia sebagai maskulin. Ya, sebagai maskulin. Makanya harus jantan. Kalau betina itu salah itu karena Tuhan Yesus datang sebagai maskulin. Ya. Ya, dia bukan sebagai betina, ya. Bukan sebagai feminim. Ya. Maka tidak boleh domba betina. Kan itu simbol gitu kan. Tidak boleh bercacat, karena simbolnya Yesus tanpa dosa, korban yang tanpa dosa. Nah, bukan berarti, kalau misalnya ada cacat sedikit, baunya beda. Gitu. Kalau tidak cacat, baunya tidak beda. Ini bukan masalah bau. Ini masalahnya ibadah simbolik. Gitu. Menggambarkan sang juru selamat, Yesus Kristus yang maskulin, Yesus Kristus yang tanpa dosa. Maka dombanya harus tanpa cacat. Gitu. Terus apalagi? Ya, terus misalnya tidak boleh makan babi. Kenapa tidak boleh makan babi? Karena babi waktu itu sedang menggambarkan sesuatu yang najis, yang jorok. Nah, maka tidak boleh menyentuh hal yang najis, tidak boleh menyentuh hal yang jorok, tidak boleh menyentuh dosa maksudnya. Kusta menggambarkan apa? Kusta menggambarkan aib. Jadi gambarannya orang yang berdosa dihukum oleh Tuhan menggunakan kusta. Maka jangan dekat orang kusta sampai dia tahir dulu, baru boleh masuk dalam perkemahan orang Israel gitu. Lalu kalau sehari ini kusta menggambarkan apa? Nah, bilang kusta tidak menggambarkan apa-apa hari ini. Gitu. Karena kita tidak zaman ibadah simbolik. Gitu. Kusta ya penyakit beneran gitu, ya, harus disembuhkan gitu. Kalau zaman dulu kusta penyakit yang menggambarkan aib, dianggap najis gitu kan. Nah, makanya jangan dekat dengan orang kusta. Gitu. Kalau orang kusta datang, dia harus berteriak, najis, 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 supaya orang jangan dekat dia gitu. Jadi yang si pengantar ini sampai 1 kilometer taruh makanan di situ, baru dia pulang. Dan si kusta itu datang, ambil makanan itu, dia kembali lagi ke tempat dia. Gitu. Itu menggambarkan bahwa jangan sentuh yang najis, jangan dekat-dekat yang najis, karena itu zaman ibadah simbolik. Gitu. Nah, masuk zaman perjanjian baru, kita bilang dalam Yohanes pasal 4,
ayat 21 sampai 23, penyembah-penyembah benar akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Artinya, sekarang yang Tuhan lihat itu bukan postur tubuhnya, gitu. Postur tubuhnya bukan, gitu. Tetapi yang Tuhan lihat adalah hatinya, gitu. Kita menyembah dalam roh, bebas tempat, bisa di mana saja, bisa kapan saja, ya. Itu bisa. Gitu. Nah, itu namanya menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, itu yang saat ini. Nah, karena menyembah dalam roh dan kebenaran, kita tidak lagi terjebak dengan ibadah simbolik. Kalau bersedih, kita tidak perlu misalnya pakai kain kabung. Ya. Karena kita tidak menyembah dalam simbolik lagi. Tidak perlu misalnya, ayo angkat tangan menyembah. Kalau turun tangan menyembah enggak? Nah, ini. Kelompok-kelompok kekristenan tertentu salah hari ini. Mereka bilang, angkat tangan menyembah. Oh, jadi seolah kalau angkat tangan menyembah. Kalau tidak angkat tangan apa? Tidak menyembah. Nah begitu gitu kan. Menyembah Tuhan itu kapanpun dan dimanapun. Bukan ketika angkat tangan menyembah, tidak angkat tangan tidak menyembah. Itu salah gitu kan. Itu salah gitu kan. Nah, ada lagu mereka juga, itu sering mereka nyanyikan. Misalnya apa? Ku masuk ruang Maha Kudus dengan hati yang tulus. Oh, kita bilang di mana ada Roh Maha Kudus hari ini gitu kan. Itu di zaman Bait Allah gitu. Enggak ada Roh Maha Kudus sekarang. Ya, aku masuk ruang Maha Kudus dengan hati yang tulus apa semua. Itu salah gitu. Karena kita bukan zaman ibadah menyembah dalam simbolik lagi, kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang Tuhan lihat adalah hati kita gitu. Nah, makanya hal-hal yang sifatnya simbolik, sifat-sifatnya ibadah simbolik kayak hari Sabat sudah tidak perlu lagi. Semua hari adalah hari Tuhan. Makanya dalam Kolose tadi bilang, jangan ada orang menghukum kamu dengan makanan dan minuman, dengan hari raya dan hari Sabat. Yang bilang, kamu harus tunduk pada hari Sabat. Itu dulu zaman ibadah simbolik. Nah, ketika ibadah simbolik sudah berlalu, masuk zaman ibadah perjanjian baru, zamannya Yohanes, sampai sekarang di zaman gereja, kita adalah ibadah dalam roh dan kebenaran. Nah, makanya hal-hal yang sifat simbolik itu sudah tidak berlaku lagi. Misalnya, hari Sabat, yang hari Sabtu tidak perlu lagi. Doa puasa, yang sifatnya ibadah, tidak ada lagi ibadah doa puasa hari ini. Nah, apalagi, gitu. Makanya kekristenan tidak perlu, oh kita ibadah puasa hari Jumat, itu tidak perlu lagi. Itu adalah konsep ibadah. Sementara sekarang zaman roh dan kebenaran. Nah, apalagi? Mempersembahkan domba, perlu enggak? Ya, tiap misalnya tahun ada hari raya kurban, gitu. Enggak perlu lagi. Gitu. Kenapa? Karena korban kita adalah Yesus Kristus. Gitu. Nah, gitu ya. Jadi, kalau gitu, apakah hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian lama, hukum Taurat, semuanya sudah tidak berlaku lagi? Gitu kan? Nah, misalnya 10 perintah Tuhan. Ya, 10 perintah Tuhan. Apa kalau gitu dalam penyelamat sudah tidak berlaku lagi? Kita bilang begini. Ya. Jangan salah. Yang tidak berlaku adalah hal-hal yang berhubungan dengan sistem ibadahnya atau sistem penyembahannya. Ya, sistem ibadah simbolik itu sudah tidak berlaku lagi. Misalnya hari Sabat tidak berlaku lagi. Ya, maka Tuhan meniadakan hari Sabat. Tetapi hal-hal yang bersifat seremonial ibadah tidak berlaku. Hal-hal yang sifatnya hukum bagi orang Yahudi, ya itu juga tidak berlaku. Tetapi hal yang sifatnya moral, itu berlaku. Masih berlaku sampai sekarang. Misalnya, jangan berzina. Sekarang boleh berzina enggak? Ya enggak boleh. Karena itu sifatnya moral. Jangan membunuh. Sekarang boleh membunuh enggak? Ya enggak boleh. Karena itu sifatnya moral. Jangan mengingini milik sesamamu. Itu masih berlaku enggak? Ya masih berlaku gitu kan. Karena itu sifatnya moral. Tapi ingat dan kuduskan hari Sabat, perlu enggak? Enggak perlu lagi karena itu sifatnya seremonial, ibadah simbolik. Harus menyembah domba, mempersembahkan domba lagi? Ya tidak perlu lagi. Karena Yesus Kristus sang domba Allah itu sudah datang. Maka kita tidak perlu mempersembahkan domba lagi. Nah, ketika kita masuk zaman ibadah simbolik, dari ibadah simbolik pindah ke ibadah hakikat, dalam roh dan kebenaran, maka hal-hal yang menyimbolkan itu tidak berlaku lagi. Dulu berlaku, sekarang sudah tidak berlaku lagi. Babi melambangkan najis, sekarang babi tidak melambangkan najis. Ya, tidak najis lagi. Ya. Babi dulunya haram, sekarang tidak
haram lagi. Karena ibadahnya sudah berbeda. Nah, dulu kusta melambangkan aib, nah, sekarang tidak lagi. Ya kusta ya penyakit. Gitu. Dulu darah melambangkan nyawa, sekarang darah tidak melambangkan nyawa. Dulu tidak boleh makan darah, sekarang boleh makan darah enggak? Boleh. Ya, walaupun katanya dalam darah sendiri tidak sehat. Tapi tidak apa-apa. Yang penting bukan masa sehat tidak sehat, tapi boleh atau tidak bolehnya. Nah, kenapa? Karena itu adalah dalam sistem ibadah simbolik. Ya, ketika Yesus Kristus hakikat datang, maka semua yang bersifat simbolik itu tidak berlaku lagi. Nah, oleh sebab itulah ya, kita harus memahami dan melihat wahyu itu sifatnya adalah progresif. Nah, coba kita lihat ya, wahyu progresif ini seperti apa. Nah, seperti ini tadi, bahwa dari Imamat pasal 11 ayat 4 sampai 13 dikatakan bahwa unta tidak boleh dimakan, ya, pelanduk tidak boleh dimakan, kelinci tidak boleh dimakan, babi hutan tidak boleh dimakan. Nah, tidak boleh disentuh, ya, terus apalagi ya, hanya boleh yang bersisik, ya, yang tidak bersisik, ya, seperti lele, seperti belut, ya, apalah itu tidak boleh dimakan. Nah, ada burung-burung tertentu yang tidak boleh dimakan. Itu awalnya. Tapi setelah masuk zaman masa transisi dari perjanjian lama masuk ke perjanjian baru, dari sistem ibadah simbolik masuk kepada ibadah hakikat, maka Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa sekarang, kata Tuhan Yesus, semua tentang domba, semua tentang darah, itu melambangkan tentang saya, Yesus Kristus. Nah, ketika Yesus Kristus tersalib, ya, maka semua itu sudah digenapi. Karena digenapi, maka semua itu tidak berlaku lagi. Babi yang tidak boleh dimakan tidak berlaku lagi, pelanduk yang tidak boleh dimakan tidak berlaku lagi, darah yang melambangkan nyawa tidak boleh dimakan tidak berlaku lagi. Karena apa? Karena Tuhan bilang hukumnya sekarang adalah tidak ada yang haram, semuanya halal. Nah, coba kita lihat ya. Maka jawabnya, ini jawab Tuhan Yesus ya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Nah, tapi segala sesuatu yang masuk dalam mulut manusia, itu tidak ada yang menajiskannya. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang, dijamban. Nah, ini penekanan. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus datang di muka bumi ini, dia bilang semua yang dalam perjanjian lama tentang ibadah simbolik itu melambangkan tentang saya. Ya. Dan itu sudah digenapi. Maka sekarang tidak ada lagi makanan halal dan haram, semuanya halal. Di sini katakan dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Semua yang masuk ke mulut, masuk ke dalam perut, nanti akan keluar ke jamban, itu tidak ada yang membuat kamu najis. Dengan demikian, Tuhan Yesus mengatakan semua makanan adalah halal. Nah, lihat ya, namanya progres ya. Dari tidak boleh, dia bilang sekarang semuanya halal. Nah, rasul-rasul, ya rasul-rasul, mereka tadinya adalah latar belakangnya orang Yahudi. Orang Yahudi yang berpegang teguh kepada hukum Taurat, yang tahu ada makanan haram, ada makanan halal. Sekarang Paulus, ya, mereka memberitakan Injil ke Antioquia, ada banyak orang percaya di sana. Mereka orang yang bukan orang Yahudi, mereka ada non Yahudi. Nah, lalu mereka bersikap, bagaimana caranya kita ini? Mereka non Yahudi. Apakah kita perlu enggak mengajarkan konsep hukum Taurat kepada mereka tentang makanan halal dan haram? Ya. Akhirnya mereka bikin satu sidang. Dan di dalam sidang itu, karena mereka masih terkonsep, ini masa transisi, masih konsep mereka ada makanan halal dan haram, maka mereka bilang begini, ya, coba kita lihat, di sini katakan, aku sedang berdoa di Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, kata Petrus, dan aku melihat satu penglihatan, satu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku melihat segala jenis binatang berkaki empat, dan binatang liar, dan binatang menjalar, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.
Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Petrus adalah rasul Yesus Kristus dari bangsa Yahudi. Dan Petrus rupanya adalah orang yang berpegang teguh kepada prinsip hukum Taurat. Yang ada makanan halal, ada makanan haram. Dan rupanya Petrus ini dari pernyataan ayat yang akan kita baca berkata bahwa dia tidak pernah makan makanan yang haram. Tetapi Tuhan sedang mengajarkan kepada Petrus, sekarang ini, zaman mereka Yesus, zaman Petrus, ini ada masa transisi dari ibadah simbolik ke ibadah hakikat. Dan dari ibadah simbolik ke ibadah hakikat inilah, maka hal-hal yang sifatnya simbolik, masalah makanan halal dan haram itu sudah tidak berlaku lagi. Maka Tuhan ajarkan itu kepada Petrus. Gitu. Makanya Petrus bilang, aku menatap dan aku melihat di dalamnya segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepada, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Rupanya yang diperlihatkan itu salah satunya ada binatang-binatang yang zaman dulu haram, tidak boleh dimakan gitu. Makanya Petrus bilang, tapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram yang tidak tahir masuk dalam mulutku. Wah, ini luar biasa Petrus ya. Dia betul-betul berpegang haram dan halal itu dia pegang. Dia bilang, tidak Tuhan, itu binatang haram itu Tuhan. Yang kau perlihatkan itu, burung-burung itu, yang berkaki empat itu, yang binatang liar itu, yang menjalar itu, dan burung-burung itu yang haram Tuhan. Aku tidak mau makan. Tuhan bilang apa? Bangunlah hai Petrus, sembelih dan makanlah. Gitu. Nah, terus, sorry. Akan tetapi, ya, untuk kedua kalinya suara dari surga berkata padaku, ya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali, ya. Kembali, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi Petrus adalah seorang Yahudi tadinya. Dia berpegang teguh pada prinsip haram dan halal. Tetapi Tuhan ingin ajarkan kepada dia, ini sudah peralihan jadi ibadah simbolik ke ibadah hakikat. Ini zaman gereja, ini zaman perjanjian baru. Di zaman perjanjian baru tidak lagi haram dan halal lagi gitu. Karena Yesus Kristus ya, yang diperlambangkan dalam perjanjian lama itu sudah tiba gitu. Makanya diperlihatkan binatang-binatang berkaki empat, binatang liar, binatang menjalar, dan burung-burung. Yang haram, Tuhan bilang, Petrus ambil, sembelihlah dan makanlah. Dan tidak Tuhan, tidak. Aku tidak pernah memasukkan sesuatu yang najis ke dalam mulutku. Tetapi Tuhan yang berkata apa? Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Makanlah. Dan dari situlah Petrus baru tahu, oh berarti sekarang makanan ini sudah boleh dimakan. Berarti babi sekarang boleh dimakan. Dulu tidak boleh, sekarang boleh dimakan. Pelanduk dulu tidak boleh, sekarang boleh dimakan. Kelinci dulu tidak boleh, sekarang boleh dimakan. Nah, dan ayat yang saya nyatakan merah, yang saya kasih warna merah ini juga adalah penekanan kepada orang-orang yang hari ini menyatakan ada makanan haram, ada makanan halal. Kenapa? Di sini katakan, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah, Tuhan bilang, Allah bilang halal, kenapa kok kalian nyatakan haram? Makanlah. Nah, baru Petrus tahu itu ya. Terus, Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 20 dan 29 ya. Jadi, karena ada orang-orang Antioquia yang sudah percaya, mereka bingung ini gimana. Ya, mereka sekarang masuk dalam kelompok kekristenan gitu. Tapi kita ini kan dulu punya latar belakang, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh makan yang berhala, percabulan dari binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Bagaimana? Nah, akhirnya mereka rapat, dan setelah mereka rapat, dia 15, 20, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemari berhala, dari percabulan, dari binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Nah, jadi akhirnya mereka punya kesimpulan, ya, karena rasul-rasul ini masih masa transisi, gitu. Ya, kayak Petrus tadi masih menganggap ada makanan haram dan halal dan haram gitu. Ini yang ada dalam pikiran para rasul gitu. Ya, tapi Tuhan mewahyukan kepada mereka, sekarang
tidak boleh makan yang berhala, dari percabulan, dari binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Dan ayat 29-nya bilang apa? Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Maksudnya, kirim surat, bilang kepada orang Antioquia, bilang tidak boleh makan yang dipersembahkan kepada berhala, yang dari darah, dari binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Nah, lihat ayat selanjutnya, kata-kata selanjutnya. Jika kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik, sekian dan selamat. Jadi sekarang tidak boleh makan yang dicemar berhala, tidak boleh dari percabulan, dari binatang yang mati dicekik dan darah itu bukan karena haram dan halal lagi. Tetapi jika kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Jadi hukumnya itu hukumnya berbuat baik. Hukumnya adalah hukumnya jangan sampai menjadi batu sandungan sebenarnya gitu. Bagi orang-orang yang Yahudi yang baru percaya. Gitu. Itu sebenarnya kiriman surat mereka itu tidak mengajarkan kepada kita tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Tidak. Sebenarnya konsep Kisah Para Rasul pasal 15 dalam sidang di Yerusalem itu mereka ingin kasih tahu bahwa kalau kalian menjauhkan diri dari hal-hal ini, itu berbuat baik. Kenapa berbuat baik? Karena ingat ini kekristenan baru muncul gitu. Dan ada orang-orang Yahudi yang percaya menjadi Kristen gitu. Dan di latar belakang mereka mendarah daging, namanya babi itu menjijikan gitu. Namanya babi itu najis. Namanya berhala, makan makanan dari berhala itu najis. Namanya daging yang mati dicekik yang tidak mengeluarkan darah itu menjijikan gitu. Nah, jangan sampai kalian makan itu di depan mereka gitu. Nanti mereka jadi batu sandungan. Mereka pikir wah ini ngeri sekali orang Kristen ya. Lebih parah dari orang Yahudi gitu kan. Makan yang dari darah yang mati dicekik dari berhala gitu kan. Nah, maksudnya kalau kalian menjauhkan memelihara diri dari hal-hal ini kamu berbuat baik. Kenapa? Ayat kuncinya ada di Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 21. Ya, tidak menjadi batu sandungan. Kenapa menjauhkan diri dari itu? Jawabannya ada di ayat 21. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota. Dan sampai sekarang hukum itu dibacakan di tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Artinya di otaknya orang Yahudi, di kepala mereka itu sudah tertanam. Jangan sampai mereka tersandung gara-gara kalian makan seenaknya yang dari berhala, yang mati dicekik, yang dari darah gitu kan. Sehingga mereka yang tadi baru menjadi Kristen ini tersandung akhirnya balik lagi ke agama Yahudinya gitu. Itu. Sebab apa? Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota. Dan sampai sekarang hukum itu dibacakan di tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat gitu. Nah, maksudnya Paulus berhikmatlah gitu. Berhikmatlah. Jangan sampai gara-gara makanan itu mereka akhirnya menjadi batu sandungan. Bukan berarti tidak boleh dimakan, bukan. Jangan sampai menjadi batu sandungan. Nah, akhirnya Paulus bilang segala sesuatu halal. Nah, di mana? 1 Korintus pasal 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku. Tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah prinsip kita sebagai orang Kristen. Tentang berbagai macam makanan. Tentang berbagai macam minuman. Tentang berbagai macam yang akan masuk ke dalam mulut kita. Tentang berbagai macam yang akan masuk ke dalam mulut kita, prinsip kita apa? Segala sesuatu halal bagiku. Apa itu segala sesuatu halal? Segala sesuatu halal artinya apa? Tidak ada makanan dan minuman yang karena kita makannya dan karena kita minumnya kita berdosa. Jadi tidak ada makanan dan minuman yang karena makan dan minumnya kita berdosa. Itu namanya halal bagiku. Ya, berarti karena halal ya berarti babi sudah boleh dimakan, pelanduk sudah boleh dimakan, ikan lele sudah boleh dimakan, belut sudah boleh dimakan. Karena segala sesuatu itu halal. Itu judul zaman ibadah simbolik, sekarang masuk zaman ibadah hakikat, maka semua itu sudah boleh dimakan semuanya. Jadi prinsipnya adalah segala sesuatu halal bagiku. Tetapi Pak bilang tidak tetapi bukan semuanya
berguna. Segala satu halal bagiku, tapi aku tidak memberikan diriku diperhamba oleh satu apapun. Nah, ada orang bilang, batu halal enggak? Bukan batu halal enggak? Ya kita bilang, kalau kita bilang segala sesuatu halal, ya halal. Gitu. Tapi masalahnya berguna enggak kamu makan batu? Gitu. Nah, maksudnya bijaksana. Ya, makan. Memang halal, tapi kita harus bijaksana. Segala sesuatu halal bagiku. Tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh satu apapun. Nah, jadi berarti kalau gitu misalnya rokok halal enggak? Ya, kita bilang halal. Ya. Tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh satu apapun. Maksudnya apa? Maksudnya gini, ya misalnya minuman halal enggak? Alkohol halal enggak? Ya Tuhan bilang halal. Artinya halal dan haram itu bedanya apa? Halal artinya kalau kita memakannya atau meminumnya, kita tidak berdosa. Kalau haram, kalau kita makan dan minumnya, kita menjadi berdosa. Nah itu. Jadi prinsip kita misalnya rokok, cengkeh gitu, atau narkoba, morfin, halal enggak? Ya prinsip Alkitab itu halal. Ya. Tapi tidak semuanya berguna. Halal, tapi aku tidak memberikan diriku diperhambakan. Nah, maksudnya bagaimana nih? Maksudnya gini, kalau misalnya morfin itu haram, ya, berarti kita sama sekali tidak boleh menggunakan itu. Kalau kita menggunakannya, maka kita berdosa. Nah, tetapi prinsip Alkitab bilang itu halal. Misalnya untuk apa? Misalnya orang kena kanker stadium 4. Kebetulan dia orang Kristen. Gitu. Dia lagi kesakitan. Boleh nggak dia disuntik morfin untuk obat? Suntik morfin oleh dokter untuk menghilangkan rasa sakitnya. Ya boleh gitu kan. Boleh gitu kan. Orang yang lagi stres. Orang stres. Kayak gila gitu. Stres. Dia dikasih morfin supaya dia tenang gitu kan. Boleh nggak itu orang Kristen? Ya boleh. Itu halal gitu. Tetapi boleh nggak kita menggunakan morfin tiap-tiap hari? Ah, itu nggak boleh. Gitu. Karena kesaksian, karena itu memperhamba. Nah, itu yang tidak boleh. Itu menjadi salah. Gitu. Sama dengan minuman. Boleh nggak misalnya alkohol? Kita boleh makannya misalnya. Ada Chinese food gitu. Masa kita kasih alkoholnya? Ya boleh. Gitu. Kenapa? Segala satu halal. Tetapi yang tidak boleh kalau kita gunakannya tiap-tiap hari. Gitu. Bisa ada obat, ya, obat diramu dengan itu, boleh nggak? Boleh, tapi tidak boleh digunakan secara terus-menerus, karena itu akan membuat satu kecanduan. Nah, itu prinsipnya ya. Jadi, Paulus bilang segala sesuatu halal bagiku. Nah, babi sudah halal, panduk sudah halal, semua itu sudah halal. Semua boleh dimakan. Nah, namanya wahyu progresif. Dari tidak boleh, dalam kisah para rasul bilang boleh, bagus kalau kamu menghindari, sekarang segala sesuatu menjadi boleh. Terus, tentang makanan daging dipersembahkan berhala. Ya, jadi bagaimana? Katanya, wah itu ada makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Kenapa Paulus bilang boleh makan? Nah, sebenarnya begini prinsipnya. Kita lihat dalam 1 Korintus 8 ayat 1-7. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tapi kasih membangun. Nah, Paulus bilang, kalau kamu mengerti tentang daging persembahan berhala, kamu jangan sombong. Tetapi yang baik itu, kamu gunakan itu untuk membangun pengetahuanmu itu. Nah, maksudnya apa? Jadi, jika ada seorang menyangka bahwa yang punya pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan, sebagaimana harusnya dicapai. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Nah, tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia, dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tentang persembahan berhala, atau tentang makanan yang dipersembahkan kepada berhala, Paulus bilang, yang harus kita tahu sebagai orang Kristen adalah, tidak ada berhala di dunia, dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Maksudnya apa? Maksudnya begini, bagi kita orang Kristen, ya, Allah itu cuma satu, Allah yang Esa. Ya, yang Allah yang Esa yang kita kenal dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, itu kita kenal Allah gitu. Nah, terus ada orang menyembah patung misalnya, ada orang menyembah patung. Ya, baru ada orang menyembah patung, dia sujud sembah kepada patungnya gitu kan. Atau ada orang menyembah pohon, dianggap pohon sebagai berhala, ada orang menyembah gunung, ya.
Ada orang menyembah misalnya air terjun, dikasih persembahan di situ. Nah, ingat, di mata orang Kristen tidak ada berhala. Memang bagi dia itu, dia sembah patung, bagi dia itu Allahnya dia. Tapi bagi kita itu patung biasa, itu karya seni. Gitu. Nah, ada orang sembah pohon. Gitu. Ya bagi kita Allah cuma ada Allah yang esa. Nggak ada lagi Allah di dunia ini. Pohon bukan Allah bagi kita. Ya kalau dia sembah pohon, bagi kita itu, bagi dia pohon itu berhalanya, Allahnya dia. Tapi bagi kita itu pohon biasa. Ada orang sembah gunung misalnya. Jadi di waktu-waktu tertentu persembahkan kepada gunung. Ada orang sembah laut, kasih sesajian ke laut gitu kan misalnya gitu. Ya bagi kita itu laut gitu. Itu bukan Allah, itu bukan berhala. Bagi dia berhala, ya tidak apa-apa gitu. Nah, kenapa? Karena tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa gitu. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah. Nah, banyak Allah menurut orang lain. Dan banyak Tuhan dalam tanda kutip menurut orang lain. Tetapi menurut kita apa? Namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena dia kita hidup. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi konsep kita sebagai orang Kristen adalah hanya ada satu Allah. Misalnya, ada orang di rumahnya punya patung gitu. Lalu dia sembah. Nah, bagi dia itu berhala. Bagi kita apa? Bagi kita itu karya seni. Nah, karena dia menyembah patung itu, lalu dia kasih, misalnya ada anggur, dipersembahkan ada apel, ada jeruk, ada apa, baru ada kemenyan atau apa, dia disembah-sembah gitu kan, misalnya patung itu. Nah, bagi dia itu berhala. Bagi dia Allahnya dia, tapi bagi kita itu karya seni gitu. Nah, makanan yang ada di bawahnya itu apa? Yang anggur, yang apel, yang jeruk tadi apa? Bagi kita itu adalah anggur, apel, jeruk yang ditaruh di bawah patung, di bawah karya seni gitu. Maka bagi kita itu bukan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, karena bagi kita tidak ada berhala. Karena bagi kita tidak ada berhala, maka tidak ada makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Yang ada adalah makanannya kebetulan di bawah patung itu. Makanannya kebetulan di bawah pohon. Makanannya kebetulan di pinggir laut. Makanannya kebetulan di bawah gunung atau bawah air terjun. Ya bagi kan ada berhala. Nah, jadi kenapa? Karena segala satu halal. Jika tidak ada berhala lagi, maka tidak ada makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Maka segala satu boleh dimakan. Nah, tetapi bukan semua orang yang punya pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Nah, bagi dia itu makanan berhala. Tapi bagi kita, itu adalah makanan yang ditaruh di bawah patung dan sebagainya. Bukan berhala. Boleh dimakan nggak? Boleh. Gitu. Segala itu halal. Ya. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai. Ya. Jadi, terus. Selanjutnya, wahyu progres selanjutnya bilang apa? 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Apa ajaran setan-setan itu? Apa ajaran yang dari roh-roh penyesat itu? Rupanya dua. Mereka itu melarang orang kawin. Jadi Tuhan bilang di waktu-waktu kemudian banyak orang akan murtad, mengikuti roh penyesat, roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Apa itu ajaran setan-setan? Mereka itu melarang orang kawin. Nah, gereja apa yang hari ini melarang orang kawin? Nah, berarti itu adalah roh penyesat dan ajaran setan. Bukan saya yang bilang ya, itu Alkitab yang bilang ya. Melarang orang kawin. Jadi kalau mau jadi pelayan itu harus tidak boleh menikah, menjadi biara, tidak boleh menikah. Nah, kita bilang itu adalah roh penyesat dan ajaran setan. Terus apalagi melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, rupanya di 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5 berkata, ada kelompok ajaran setan-setan dan roh penyesat melarang orang kawin dan
melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Jadi maksudnya adalah nanti ada orang katanya mengajarkan tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh makan babi, tidak boleh makan pelanduk, tidak boleh makan lele, mungkin tidak boleh makan ini, tidak boleh minum kopi. Ya, itu ajaran setan-setan dan penyesat-penyesat. Tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan berhala, tidak boleh makan yang mati dicekik, harus disembelih, baru boleh dimakan. Kalau tidak disembelih, tidak boleh dimakan. Itu dosa. Nah, itu ajaran setan. Kenapa? Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram. Nah, Paulus bilang semua yang diciptakan Allah sekarang itu baik. Dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semua itu dikuduskan oleh firman Allah dan doa. Jadi kesimpulannya Rasul Paulus bilang semua yang diciptakan Allah itu baik. Dan satu pun tidak ada yang haram. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau begitu, kesimpulan kita apa? Kesimpulan pertama kita adalah hari ini tidak ada lagi makanan yang haram. Semua makanan halal, semuanya boleh dimakan. Yang penting itu berguna, semuanya boleh dimakan. Yang penting itu tidak mengikat, tidak membuat kita kecanduan. Nah, boleh. Ya, jadi itu prinsip kita sebagai orang Kristen. Karena semuanya adalah halal. Tetapi tentu harus bijaksana. Apakah itu berguna? Tentu harus bijaksana. Apakah itu mengikat? Nah, kalau sifatnya mengikat, berarti kita bisa bersalah. Kita bisa berdosa dalam hal itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kalau gitu Alkitab bertentangan? Saya tidak bertentangan. Ya. Kenapa? Karena wahyunya progresif. Gitu. Wahyunya progresif. Jadi pendekatan Allah tiap-tiap zaman itu berbeda. Anda lihat, dari tidak boleh makan babi. Ya, di dalam Imamat pasal 11. Tidak boleh makan makanan tertentu. Di Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 bilang, kalau menjauhkan diri dari hal itu baik. Masuk lagi dalam 1 Korintus pasal 6, segala sesuatu halal. Tidak ada berhala lagi, tidak ada makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Ya. Langsung ke Timotius bilang apa? Segala sesuatu itu tidak ada yang haram, halal semuanya. Nah, saya pernah diskusi dengan satu hamba Tuhan dari gereja Advent. Gereja Advent percaya bahwa ada makanan-makanan yang tidak boleh dimakan, yang haram, seperti babi dan sebagainya itu haram. Terus yang Imamat pasal 11 itu mereka bilang haram. Karena saya tahu dia seorang hamba Tuhan dari Advent, langsung saya tanya dia, bagaimana konsep masalah babi misalnya, haram atau halal? Ya tentu dia bilang haram. Lalu saya bilang, bagaimana dengan 1 Timotius pasal 4 ini? Ya, mengatakan bahwa karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan satu pun tidak ada yang haram. Wah, ini bagaimana? Rupanya dia bisa jawab. Dia bilang begini, oh iya, semua yang diciptakan Allah itu baik, dan satu pun tidak ada yang haram. Maksudnya, yang tidak haram itu adalah makanan, gitu. Yang boleh dimakan itu tidak haram. Nah, tetapi yang bukan makanan, itu haram. Maksudnya apa? Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan satu pun tidak ada yang haram. Itu yang makanan, gitu. Babi bukan termasuk makanan katanya. Itu haram. Nah, maksudnya dia adalah yang Tuhan nyatakan dalam Imamat pasal 11 itu yang halal, itu yang makanan. Yang haram itu bukan makanan. Yang makanan ini yang halal, yang bukan makanan, yang haram. Nah, itu cara dia ngeles. Tapi saya bilang sama dia begitu. Saya bilang dengan dia begini. Ayat itu tidak berkata demikian. Ayat itu tidak berkata semua makanan yang diciptakan Allah itu tidak ada yang haram. Itu bukan begitu kata ayatnya. Tapi ayat itu berkata, karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan satu pun tidak ada yang haram. Jadi kata kuncinya adalah, karena semua yang diciptakan Allah itu baik. Pertanyaannya ini bukan masalah makanan, bukan makanan. Masalah ini diciptakan Allah. Nah, saya tanya sama dia, saya bilang, babi diciptakan Allah enggak? Iya. Berarti semua yang diciptakan Allah termasuk babi tidak ada yang haram sekarang. Dulu iya, sekarang tidak ada yang haram lagi. Belut, misalnya lele, misalnya pelanduk, unta, apa semua, kelinci, itu diciptakan Allah enggak? Iya. Berarti semua yang diciptakan Allah itu
tidak ada yang haram. Nah, jadi dari dulu tidak boleh, kalau menjauhkan itu baik, segala sesuatu halal, tidak ada lagi persembahan kepada berhala. Jadi kalau kita mau orang kasih apa, dari mana, dari persembahan berhala, yang penting itu bagus, bersih, ya makan saja gitu. Ya, dan itu tidak dosa gitu. Ya, jangan perlu takut lagi. Terus apa lagi? Karena segala sesuatu sudah tidak ada yang haram. Semua yang diciptakan Allah itu baik dan tidak ada satu yang haram. Karena semuanya diterima dengan ucapan syukur dan doa. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kesimpulan kita adalah hari ini tidak ada makanan halal dan haram lagi. Semua makanan halal semuanya. Semua makanan halal, semuanya boleh dimakan, tapi tidak semuanya berguna. Semuanya boleh dimakan, tapi tidak semuanya baik. Karena bisa mengikat. Hal-hal yang sifatnya mengikat, kalau kita terjerumus di dalamnya, itu bisa menjadi salah. Kita menjadi bersalah di hadapan Tuhan. Dan juga kesaksian mungkin tidak baik. Yang ketiga, bahwa Allah tidak berbeda antara PL dan PB, tapi pendekatan Allah pada manusia tiap-tiap zaman itu berbeda. Jadi, kesimpulannya adalah semua yang diciptakan Allah halal. Kenapa? Karena semua itu melambangkan Yesus Kristus, karena Yesus Kristus sudah tiba, maka tidak ada lagi halal dan haram. Jadi kita boleh makan semuanya. Dengan demikian, kita mengenal kebenaran, maka kebenaran itu akan membuat kita merdeka. Oh, rupanya segala sesuatu itu boleh dimakan. Anda bayangkan, kalau Pak Advent, ya, pengen makan babi, tapi tidak boleh makan babi. Pengen minum kopi, tapi dilarang minum kopi. Anda bayangkan orang karismatik, ya, kalau ada orang tetangga kasih makanan, wah ini tanya, dipersembahkan berhala atau tidak? Dipersembahkan berhala atau tidak? Kalau dipersembahkan berhala, mereka tidak makan. Padahal, ya, hampir semua itu pasti ada unsur-unsur berhalanya. Ya, tetapi bagi kita, tidak ada berhala, kita boleh makan semuanya. Yang mati dicekik, yang dari darah. Ada kelompok ada suku-suku tertentu, kalau masak, dia pakai darah. Ya, wah, dia tidak boleh makan. Padahal, boleh dimakan semuanya. Hanya kenapa mereka tidak boleh makan? Hanya karena mereka memenahan diri untuk tidak makan. Padahal pengen makan, ya, pengen makan babi misalnya. Hanya karena mereka tidak mengenal kebenaran. Bersyukur sesuai dengan Yohanes pasal 8 ayat 32, jika engkau mengenal kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan. Kita bersyukur sebagai orang Kristen, kita mengerti kenapa dulu tidak boleh makan babi, kenapa sekarang boleh. Dulu zaman ibadah simbolik, sekarang zaman ibadah hakikat. Sekarang tidak ada yang halal dan haram lagi. Semuanya halal, semuanya boleh dimakan. Yang penting itu berguna, yang penting itu tidak mengikat, yang penting itu mau atau tidak maunya. Nah, semuanya boleh dimakan. Nah, di gambar depannya saya tadi, saya kasih gambar apa? Coba kita lihat ya. Nah, di awal-awal tadi, saya kasih gambar di halaman pertama itu, babi dengan apa? Dengan babi dengan ulat, ya, dengan ulat sagu, ya. Jadi ya, ada kelompok-kelompok tertentu makan ulat sagu. Kita bilang ada orang tertentu tidak mau makan. Nah, sekarang makan tidak makan bukan masalah haram tidak haram, tapi hanya masalah suka atau tidak suka. Ya, ini ulat sagu ya. Kalau ini banyak yang suka ya, tapi satu ini belum tentu ya. Tapi bukan masalah haram atau halal, sekarang suka atau tidak suka ya. Oke. Jadi sampai di sini pembahasan kita di malam hari ini. Saya stop record dulu ya.